Apa pesan yang ingin dituju Jokowi dengan pernyataannya mendukung Prabowo Gibran 2 periode? Ya, tentu saja ini ada motif politik ya. Karena saya ilmuwan politik, tentu saja dari perspektif politik dia ingin mengunci bahwa Gibran itu harus tetap berada di dalam radar kekuasaan. Bukan hanya hingga 2029, tapi juga bisa sampai 2034. Sekaligus sebenarnya Jokowi juga ingin menunjukkan pada publik bahwa dia masih punya pengaruh politik yang sangat kuat pasca lengser 2024. Ini menunjukkan bahwa Jokowi itu sedang melakukan siasat politik. Siasat politik itu bisa diartikan bahwa dia ingin mengunci kepada lawan-lawan politik atau kawan-kawan politiknya bahwa Gibran itu harus tetap dalam radar kekuasaan, dan ini juga artinya menekan Presiden Prabowo agar tetap menggunakan Gibran untuk periode selanjutnya. Nah, ini tentu saja membuat Presiden Prabowo tidak nyaman. Mengapa tidak nyaman? Karena kalau orang Betawi bilang kira-kira Belanda masih jauh. Nah, sementara kalau dilihat pada periode kedua Jokowi waktu itu, toh juga harus menunggu koalisi-koalisinya seperti apa. Nah, dengan cara ini artinya Jokowi berpotensi memotong jalur partai-partai koalisi. Karena belum tentu ya 80% dukungan di parlemen, nah itu juga harusnya diperhatikan. Karena belum tentu juga misalnya PDIP di luar koalisi, belum tentu juga nantinya tidak diajak, bisa juga diajak. Nah, cara berpikirnya kira-kira begini. Siapa yang akan menjadi wakilnya Presiden Prabowo ke depan, itu sama saja mendapatkan karpet merah untuk bisa menjadi presiden berikutnya, siapapun itu. Karena itu Presiden Prabowo tentu akan menghitung dengan cermat. Artinya begini, kalau bola itu seperti judul acara ini bola liar, ini betul-betul seperti bola liar. Misalnya, kalau SBY menggandeng Demokrat, itu sama saja menguntungkan Demokrat untuk pilpres berikutnya. Kalau dia menggandeng PDIP, begitu juga, termasuk Golkar, PAN, dan lain-lain. Karena itu menurut saya agak kurang etis ketika ini dia memotong jalur. Memotong jalur mengabaikan koalisi partai politik yang sudah ada. Nah, tentu saja ini akan dilihat apakah dalam 5 tahun ke depan Gibran akan menunjukkan performan yang diharapkan. Jika tidak, tentu saja Presiden Prabowo tidak akan kemudian menggandeng Gibran lagi. Nah, ini juga harus dilihat bahwa PSI itu kan tidak ada di parlemen, tapi memang pada pilpres yang akan datang semua terbuka kesempatan. Jadi betul-betul bola liar sama sekali. Nah, karena itu harus dilihat psikologi politik. Presiden Prabowo itu adalah pemain politik yang sangat dominan, dia tidak mau diintervensi siapapun, dan dia sebagai militer tentu saja memperhatikan loyalitas, kapabilitas, sehingga omongan seperti ini dianggap tidak loyal. Kira-kira begini, lu siapa sih? Kan lu bukan presiden lagi. Kan kira-kira begitu. Itu persepsi dan perspektif yang memang akan muncul kalau dalam menganalisis secara politik. Oke, baik, saya ke Bang David. Bang David, nggak etis potong jalur, tidak loyal lagi. Ya, itu pendapat Bang Slamet ya. Itu wajar-wajar aja.
Yang saya mau katakan begini, pertama sebelumnya saya ingin mendeklar ya position statement saya saat ini sebagai relawan Bara JP, relawan Jokowi yang sekaligus juga include sebagai relawan Prabowo Gibran. Oke. Supaya clear statement saya ke depan. Yang pertama begini, saya pikir apa yang disampaikan Pak Jokowi itu sebenarnya case-nya itu secara internal menyampaikan pesan moral kepada relawan-relawannya termasuk kami Bara JP untuk yang pertama ada dua pesan beliau. Satu, dukung full di grassroots semua program-program Prabowo Gibran untuk itu bisa dirasakan oleh masyarakat dan tentunya kalau semua supporting dari kekuatan-kekuatan relawan itu full mendukung program itu yakin bahwa 2 periode akan jalan. Sebagaimana juga janji statement politik Pak Prabowo di bulan Mei ketika ada kegiatan salah satu ormas dari Gerindra ya mengatakan bahwa jangan dukung saya kalau saya gagal. Sebenarnya statement Prabowo itu ingin mengatakan bahwa saya pasti berhasil. Oke. Kan jangan harus di balik sudut pandang kita. Nah, bagi kami sebagai relawan apa yang disampaikan Pak Jokowi sebagai pembina tunggal dari semua relawan Jokowi sampai hari ini baik ketika bertarung sampai menjadi presiden sampai turun itu beliau masih menjadi pembina kami. Nah sebenarnya ini sangat normatif saja statement itu ya. Yang nggak normatif atau mungkin yang harus diributin ketika misalnya seorang Jokowi mengatakan misalnya ke Bung Refli dukung Anies maju lagi atau misalnya dukung Ganjar Puan maju lagi itu yang mungkin akan menggelitik. Tetapi kalau seorang Jokowi mengatakan dukung Prabowo Gibran 2 periode, saya pikir ini wajar-wajar aja. Problemnya adalah yang menjadi masalah adalah dan menimbulkan riak-riak dan geliat politik adalah pertama Jokowi Jokowi ini kan bukan elit partai kan, bukan pimpinan partai, misalnya seperti Ibu Mega, SBY, Pak Prabowo ya, semua itu elit partai bahkan top leader partai. Tetapi Jokowi ini nggak punya kekuatan partai, seharusnya nggak perlu ditakutin statement itu ya, seharusnya. Tetapi jangan salah, kekuatan grassroots ya, real basis massa Jokowi itu adalah akar rumput yang dalam hal ini notabene adalah relawan. Oke. Nah terakhir Mbak, yang saya mau bilang adalah Jokowi ini mungkin terlalu tinggi dan besar ya, sehingga setiap respon dari angin-angin ini selalu melihatnya kepada pohon tinggi. Dan wajarlah, kami melihat wajar aja kalau ada riak-riak politik dari setiap satu kalimat yang keluar dari seorang Jokowi. Oke, Bang Refli, seperti itu. pernyataan